Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Sekelompok mahasiswa pencinta alam melakukan perjalanan ke desa terpencil untuk mendokumentasikan sebuah rumah tua yang terkenal angker. Menurut legenda, rumah itu pernah menjadi tempat pembantaian seorang wanita hamil yang kini gentayangan sebagai kuntilanak. Awalnya, mereka menganggap cerita itu hanya mitos. Namun, satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Sosok wanita berambut panjang mulai muncul di bayangan. Ketukan di jendela, suara tangisan bayi di tengah malam, dan pintu yang terbuka sendiri. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah kamar tersembunyi di dalam rumah itu. Di dalamnya, ada kursi goyang yang bergerak sendiri, dan boneka tua berlumuran darah. Mereka tidak tahu, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Sekarang, tidak ada jalan keluar. Udara sore terasa berat saat mobil van yang mereka tumpangi melewati jalanan berbatu menuju desa terpencil. Niko mengarahkan setir dengan hati-hati, sementara di kursi belakang, Sinta dan Rina sibuk mengobrol tentang ekspedisi mereka kali ini. Gila, kita beneran mau masuk rumah itu? Rina bertanya, setengah bersemangat, setengah takut. Bayu, yang duduk di sampingnya, tertawa kecil. Santai, Rin. Ini cuma rumah tua. Lagian, kalau kita bisa dapat rekaman yang keren, bisa viral, loh. Dika menghela napas sambil menatap layar ponselnya. Nggak ada sinyal. Kita udah masuk wilayah blank spot. Mereka berlima adalah mahasiswa pencinta alam yang sering melakukan eksplorasi ke tempat-tempat terbengkalai. Tantangan kali ini, mendokumentasikan rumah kuntilanak yang terkenal angker di desa terpencil. Menurut cerita, tidak ada yang berani mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Dan malam ini, mereka akan membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Setelah perjalanan hampir 2 jam, mereka akhirnya tiba di desa. Suasana desa sepi, hanya beberapa rumah kayu berdiri di pinggir jalan yang dipenuhi pepohonan tinggi. Saat mereka turun dari mobil, seorang pria tua berjalan menghampiri. Wajahnya penuh keriput, matanya terlihat waspada. Anak muda, kalian bukan dari sini, kan? Suaranya berat, penuh kewaspadaan. Niko tersenyum sopan. Iya, Pak, kami dari kota. Mau mendokumentasikan rumah tua di ujung desa. Ekspresi pria tua itu langsung berubah pucat. Beberapa warga lain yang mendengar perkataan Niko langsung berhenti dari aktivitas mereka dan mulai berbisik-bisik. Kalian gak boleh ke sana, ucap pria tua itu dengan nada serius. Itu rumah terkutuk. Sejak dulu, gak ada yang masuk ke sana dan kembali dengan selamat. Dika tertawa kecil. Serius, Pak? Itu cuma rumah kosong, kan? Pria tua itu menggeleng perlahan. Dulu, rumah itu milik seorang wanita hamil bernama Mbak Ratih. Suaminya menghilang, dan warga desa percaya kalau dia melakukan pesugihan untuk mencari suaminya kembali. Suatu malam, dia dikurung di rumah itu, dibiarkan mati bersama bayinya. Sejak itu, arwahnya tidak pernah pergi. Bayu menelan ludah, tetapi berusaha tetap tenang. Tapi kan, itu cuma cerita lama, Pak. Pria tua itu memandang mereka satu persatu. Kalian bisa percaya atau tidak. Tapi kalau kalian tetap pergi ke sana, jangan pernah mencoba membuka kamar di lantai atas. Setelah berkata begitu, pria tua itu berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dalam kebisuan. Setelah berjalan sekitar 15 menit dari desa, mereka akhirnya tiba di depan rumah tua yang dimaksud. Bangunan itu besar, tetapi sudah terlihat rusak. Dindingnya dipenuhi lumut, beberapa bagian atapnya sudah runtuh. Di halaman belakang, ada sebuah pohon besar dengan dahan yang menjuntai seperti tangan yang siap mencengkeram. Dan yang paling aneh, meskipun tidak ada angin, daun-daun di pohon itu bergoyang pelan. Sinta menggigil dan memeluk dirinya sendiri. Kita beneran mau masuk. Niko mengangguk mantap. Kita udah sampai sejauh ini. Kita ambil gambar, rekam video, terus pergi. Dengan langkah ragu, mereka berlima mendekati rumah itu.
Bayu mengulurkan tangannya ke gagang pintu. Terdengar suara krek yang panjang saat pintu itu terbuka perlahan. Dari dalam rumah, angin dingin langsung berhembus keluar, membawa bau anyir yang menyengat. Sinta menutup hidungnya. Bau apa ini? Seperti darah busuk. Maya menyalakan senter ponselnya dan menyinarinya ke dalam rumah. Lantai kayu tertutup debu tebal, tetapi di sudut ruangan ada sesuatu yang mengerikan. Sebuah kursi goyang, bergerak sendiri. Bayu menelan ludah. Oke, ini mulai terasa nggak beres. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, pintu di belakang mereka tertutup sendiri dengan keras. Brak! Rumah tua itu terasa lebih menyeramkan di malam hari. Mereka berlima sudah menyiapkan peralatan rekaman, tetapi setelah kejadian pintu tertutup sendiri, mereka sepakat untuk beristirahat dulu dan mulai eksplorasi besok pagi. Mereka menata sleeping bag di ruang tamu, satu-satunya ruangan yang cukup luas dan terasa aman. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Udara terasa lebih dingin dari luar. Bau anyir masih tercium samar-samar, meskipun mereka sudah menyalakan beberapa lilin. Dan yang paling mengganggu, perasaan bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Tengah malam, Sinta yang masih terjaga mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di jendela ruang tamu. Awalnya, ia berpikir mungkin hanya suara ranting yang terbawa angin. Namun, ketukan itu terus berulang. Tok, tok, tok. Sinta menelan ludah. Perlahan, ia menoleh ke jendela. Di luar, gelap pekat, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Dan di balik kaca, ada bayangan seseorang. Berdiri diam, menatap ke dalam. Sinta langsung menarik selimutnya, menutup wajah, dan menahan napas. Ketukan itu terus berlanjut, hingga akhirnya menghilang. Sementara itu, di sudut ruangan, Rina tidak bisa tidur. Ia merasa gelisah, seolah-olah ada yang mengawasinya. Karena penasaran, ia mengambil ponsel dan mengarahkan senter keluar jendela. Awalnya, hanya terlihat pekarangan rumah yang gelap. Namun, saat ia menyorotkan cahaya ke pohon besar di halaman belakang, jantungnya hampir berhenti. Di dahan pohon, tergantung sesuatu, seperti tubuh seseorang. Berayun pelan, seolah sedang tertiup angin. Rina ingin berteriak. Namun, saat ia berkedip dan menatap lagi, tidak ada apa-apa di sana. Ia langsung membalikkan badan, menutup matanya, dan berharap semua ini hanya ilusi. Di sisi lain ruangan, Dika sedang tertidur pulas. Namun, dalam tidurnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada jari-jari dingin yang menyentuh kepalanya. Kemudian menarik rambutnya perlahan. Awalnya, ia mengira itu Rina atau Sinta yang bercanda. Namun, saat tarikan itu semakin kuat, ia langsung terbangun dan menoleh dengan marah. Tidak ada siapa-siapa. Semua orang terlihat tidur dengan tenang. Dika mengusap tengkuknya. Rasanya masih ada sesuatu yang menggantung di rambutnya. Saat ia meraba dengan tangan dan melihat ke telapak tangannya, ada helai rambut panjang di sana. Bukan miliknya. Menjelang pukul 3 pagi, Niko merasa ingin ke kamar mandi. Ia bangkit perlahan, menyalakan senter ponsel, dan berjalan ke lorong. Namun, saat ia melewati pintu utama yang tadi mereka kunci rapat, ia langsung merinding. Pintu itu terbuka sedikit. Padahal, sebelumnya Bayu sudah memastikan bahwa semua pintu tertutup rapat. Niko menelan ludah. Ia mendekat dan mencoba menutupnya kembali. Namun, saat ia mendorong pintu, dari celah luar, terdengar suara napas berat. Seperti seseorang sedang berdiri di luar, menunggu. Niko langsung mundur dan menutup pintu secepat mungkin. Setelah malam yang penuh gangguan, matahari akhirnya terbit. Mereka semua bangun dengan wajah lelah. Sinta langsung menceritakan tentang ketukan di jendela. Rina menceritakan bayangan di pohon. Dika menunjukkan helai rambut panjang yang ia temukan. Dan Niko menceritakan pintu yang terbuka sendiri. Mereka mulai sadar,
Sesuatu benar-benar tidak beres. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, Bayu menjerit. Semua langsung menoleh. Di lantai kayu yang penuh debu, ada jejak kaki basah yang mengarah ke dalam rumah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang keluar malam sebelumnya. Mereka langsung saling pandang. Dan saat mereka mengikuti jejak itu, jejak kaki itu berakhir di depan pintu kamar di lantai atas. Pintu yang sebelumnya dilarang untuk dibuka. Matahari sudah naik, tetapi hawa di dalam rumah tetap dingin. Kelima mahasiswa itu masih berdiri membeku, menatap jejak kaki basah yang berakhir di depan sebuah pintu di lantai atas. Pintu yang warga desa peringatkan agar tidak mereka buka. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, kata Niko, mencoba terdengar tegas meskipun wajahnya masih pucat. Sinta menggeleng cepat. Gila, jangan. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Dika mendekati pintu, mengamati jejak kaki yang seolah berasal dari dalam kamar itu. Kalau kita nggak lihat ke dalam, kita nggak akan pernah tahu. Bayu menelan ludah. Oke, tapi kalau ada yang aneh, kita langsung keluar. Dengan langkah berat, mereka mulai menaiki tangga tua yang berderit di setiap langkah. Di ujung lorong lantai atas, mereka melihatnya. Sebuah lemari tua, yang tampaknya menutupi sesuatu. Rina mengernyit. Kenapa ada lemari di tengah lorong begini? Bayu dan Niko menggeser lemari itu perlahan. Saat lemari itu berpindah, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah pintu kecil, tertutup rapat, seolah telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Dika menyentri gagangnya, seperti nggak pernah dibuka lama banget. Sinta mulai mundur. Ini pertanda kita nggak boleh masuk. Tapi Niko sudah memegang gagang pintu. Kita hanya lihat sebentar. Kalau ada sesuatu yang aneh, kita pergi. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu itu perlahan. Krek! Di balik pintu itu, ada sebuah kamar yang kosong. Namun di tengahnya, sebuah kursi goyang tua, berdiri sendirian. Udara di dalam kamar itu terasa lebih dingin daripada ruangan lain di rumah itu. Dindingnya penuh coretan tak beraturan, tetapi yang membuat mereka benar-benar terdiam. Di atas kursi goyang itu, ada sebuah boneka tua. Boneka itu berwajah lusuh, dengan mata kaca yang sudah retak. Dan lebih mengerikan lagi, di tubuhnya ada noda merah seperti darah. Sinta menutup mulutnya. Oh Tuhan, itu darah. Niko menyentri boneka itu dari dekat. Tiba-tiba, Bayu berkata dengan suara parau, "Gimana kalau ini boneka milik Mbak Ratih?" Semua memandangnya dengan ekspresi ngeri. Dika menggeleng. "Jangan asal ngomong, Bey. Bisa aja ini cuma mainan biasa." Namun, sebelum mereka bisa berdebat lebih jauh, kursi goyang itu mulai bergerak sendiri. Awalnya, kursi itu hanya berayun pelan. Namun perlahan, gerakannya semakin cepat. Cekrek, cekrek, cekrek. Seperti ada seseorang yang duduk di sana. Maya mengambil langkah mundur. Tubuhnya gemetar. Kita harus keluar dari sini. Niko ingin menutup pintu. Tetapi tiba-tiba, Rina mendadak membeku. Matanya membelalak. Bibirnya bergetar. Tangannya terangkat ke telinga, seolah mendengar sesuatu. "Rina? Lo kenapa?" tanya Dika panik. Rina berdiri kaku. Lalu, dengan suara pelan dan gemetar, ia berbisik. "Ada yang berbisik di telinga gue." "Apa yang dia bilang?" tanya Bayu. Rina menelan ludah. Lalu dengan mata yang penuh ketakutan, ia berkata, "Kalian sudah terlambat." Malam semakin larut, dan ketegangan di dalam rumah semakin terasa. Setelah kejadian di kamar tersembunyi, mereka semua sepakat untuk tidak lagi menyentuh apapun. Namun, ketakutan sudah mulai menguasai mereka. "Gue mau ke kamar mandi dulu," kata Sinta dengan suara gemetar. "Jangan sendiri," kata Niko cepat. Sinta memaksa tersenyum, berusaha menenangkan diri. "Gue nggak apa-apa, cuma sebentar." Mereka saling berpandangan,
tetapi membiarkannya pergi. Sinta menghilang ke lorong, dan 5 menit kemudian, ia tidak pernah kembali. "Sinta, udah belum?" teriak Rina dari ruang tamu. Tidak ada jawaban. Bayu mengambil senter dan berjalan ke arah kamar mandi. Namun, saat ia membuka pintunya, kamar mandi kosong. Sinta hilang. Bayu berdiri kaku di depan kamar mandi kosong. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kemana perginya Sinta? Saat ia hendak memanggil yang lain, ia melihat sesuatu. Di langit-langit lorong, sosok wanita berambut panjang merayap perlahan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya menempel di langit-langit, bergerak dengan gerakan yang aneh. Matanya kosong, menghitam, menatap Bayu tanpa berkedip. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak mengeluarkan suara apapun. Bayu ingin berteriak, namun tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu semakin mendekat. Jari-jarinya yang panjang hampir menyentuh wajah Bayu. "Bayu, cepat kembali." Suara Niko membangunkannya. Bayu terhuyung mundur, lalu berlari secepat mungkin ke ruang tamu. Ia terengah-engah, wajahnya pucat. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Mereka bergegas ke pintu depan, mencoba keluar dari rumah ini. Niko mencengkeram gagang pintu dan menariknya sekuat tenaga. Namun, saat pintu itu terbuka, di baliknya hanya ada dinding. Mereka memandang dengan ngeri. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada halaman. Tidak ada desa. Hanya dinding kayu yang seharusnya tidak ada di sana. Rina mulai menangis. "Kita terjebak. Rumah ini nggak akan membiarkan kita pergi." Dika menghantam dinding itu dengan tangannya. "Ini nggak masuk akal." Tiba-tiba, dari dalam kamar tersembunyi, terdengar suara tangisan bayi, pelan, memanggil mereka. Tangisan itu semakin jelas, seolah-olah ada bayi yang benar-benar berada di dalam kamar itu. Bayu menatap kamar tersembunyi dengan ketakutan. "Kita nggak boleh masuk ke sana," bisiknya. Namun, suara tangisan terus menggema di dalam rumah. "Ibu, ibu." Dika menatap yang lain. Itu suara bayi beneran. Mereka hanya bisa diam. Tidak ada yang berani mendekati kamar itu. Tapi, siapa yang menangis? Bukankah bayi itu sudah mati bersama ibunya puluhan tahun lalu? Sementara mereka berdiri terpaku, Niko melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan seseorang berdiri di depan kaca jendela. Siluetnya terlihat jelas. Seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai, tubuhnya sedikit membungkuk. Niko merasakan napasnya tercekat. Ia mengumpulkan keberanian untuk menoleh. Namun saat ia benar-benar melihat ke jendela, bayangan itu tidak ada. Hanya refleksi mereka sendiri yang terlihat. Namun, saat ia memperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang salah dengan pantulan mereka. Di kaca itu, mereka berlima masih berdiri lengkap. Tapi di dalam rumah, Sinta belum ditemukan. Siapa yang berdiri di antara mereka? Mereka terkejut saat mendengar suara dari belakang. "Kalian nyari aku." Mereka berbalik. Sinta berdiri di ambang pintu gudang belakang. Namun ada yang salah. Matanya terlalu kosong. Bibirnya menyeringai lebar. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Tubuhnya kaku, tetapi perlahan berjalan mendekat. Dika berbisik ketakutan. "Sinta." Sinta tidak menjawab. Tangannya terjulur, seolah ingin meraih sesuatu. Niko mengambil langkah mundur. Itu bukan Sinta. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Sinta tertawa. Pelan, tawa yang dingin dan tidak wajar. Lalu lampu di rumah tiba-tiba mati, dan semuanya menjadi gelap. Lampu masih mati. Ruangan terbungkus kegelapan pekat. Hanya diterangi senter ponsel yang redup. Di depan mereka, Sinta berdiri dengan senyum aneh, matanya kosong. Bayu merinding, menelan ludah. "Itu bukan Sinta." Bisiknya pelan. Namun tiba-tiba, brak! Sebuah suara keras datang dari belakang mereka. Mereka membalikkan badan dan melihat sesuatu yang aneh.
Lemari tua di sudut ruangan terbuka sendiri. Di dalamnya ada sesuatu yang tak mereka duga. Tumpukan buku dan kertas tua yang berantakan. Seolah-olah sesuatu ingin mereka menemukannya. Niko mengambil salah satu buku tua itu. Halaman-halamannya sudah menguning. Beberapa bagian sobek. Ia membaca dengan suara pelan. Suaranya bergetar. Rumah ini milik seseorang bernama Ratih. Mereka saling berpandangan. Nama itu terdengar familiar. Rina menarik napas dalam. Bukankah warga desa pernah menyebut nama itu? Dika melanjutkan membaca. Ratih tinggal di rumah ini bersama suaminya. Sampai suatu hari, suaminya menghilang tanpa jejak. Bayu berbisik pelan. Menghilang? Maksudnya bagaimana? Niko mengangkat bahunya, melanjutkan membaca. Ratih berusaha mencari suaminya dan mulai melakukan ritual-ritual aneh. Warga desa percaya dia membuat perjanjian dengan setan. Mereka semakin tegang. Rina menggigit bibir. Jadi ini alasan kenapa dia dibunuh. Halaman berikutnya berisi catatan mengerikan. Mereka menuduh Ratih sebagai penyihir. Mereka menyeretnya keluar dari rumahnya, mengikat tangannya. Mereka menguncinya di dalam rumah ini dan membiarkannya mati bersama bayinya yang belum lahir. Dika menghentikan bacaannya. Tangannya gemetar. Mereka membiarkannya mati. Rina menutup mulutnya, hampir menangis. Bayu menggeleng tak percaya. Dia bukan penyihir. Dia hanya wanita yang kehilangan suaminya. Niko mengeraskan rahangnya. Dan sekarang, dia masih ada di sini. Semua terdiam. Rasa takut mereka semakin nyata. Mbak Ratih tidak pernah pergi. Ia masih di sini. Dan ia ingin semua orang merasakan penderitaannya. Kita harus keluar dari sini, kata Rina cepat. Kita nggak bisa. Bayu membalas. Pintunya sudah menghilang. Mereka semakin panik. Di luar, angin mulai berhembus kencang. Seolah-olah, rumah ini mulai bernapas. Tiba-tiba, tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Mereka memandang ke atas dengan ngeri. Dika berbisik ketakutan. Dia datang. Niko menggenggam senter erat-erat. Kita harus cari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Dan sebelum mereka bisa bergerak, Sinta yang tadi berdiri diam, mulai tertawa pelan. Dan di belakangnya, sesuatu muncul dari kegelapan. Udara semakin dingin, terasa seperti menyedot habis oksigen di dalam rumah itu. Mereka masih berdiri membeku setelah mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dika mengambil napas dalam-dalam. Kita harus mencari jalan keluar, sekarang, katanya dengan suara gemetar. Ia melangkah ke arah salah satu ruangan di lorong, berharap menemukan jendela atau pintu lain. Namun, begitu ia masuk, brak! Lemari tua di dalam ruangan tiba-tiba bergerak sendiri dan menutup pintu dengan keras. Dika! Rina menjerit, berlari ke arah pintu yang kini terkunci. Mereka mencoba menarik gagangnya, tetapi seolah-olah sesuatu menahannya dari dalam. Dari balik pintu, terdengar suara Dika yang berteriak, "Tolong! Keluarin gue!" Kemudian, "Tingi!" Hanya suara napas mereka yang tersisa. Mereka memandang satu sama lain dengan ketakutan. Dika sudah tidak ada. Rina gemetar, tidak percaya bahwa Dika baru saja menghilang begitu saja. Tangannya masih menempel di pintu lemari tua yang kini hanya menyisakan keheningan. Saat ia menoleh ke arah Niko dan Sinta, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Di sudut ruangan, berdiri seseorang yang sangat dikenalnya. Dirinya sendiri. Sosok Rina berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sama, dengan rambut yang tergerai. Namun ada yang salah. Matanya hitam pekat. Dan ia tersenyum lebar. Senyuman yang tidak seharusnya dimiliki manusia. "Aku sudah ada di sini sejak tadi." Suara sosok itu terdengar menyeramkan, seperti suara Rina yang berbicara dari dalam air.
Rina berusaha menjerit, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sinta menariknya sebelum ia jatuh pingsan. Sosok di sudut ruangan masih tersenyum. Dan sebelum mereka bisa melihat lebih lama, sosok itu menghilang dalam kegelapan. "Cukup, gue nggak mau mati di sini," teriak Bayu. Wajahnya penuh ketakutan dan amarah. Ia berlari ke dapur, membuka tasnya, dan mengeluarkan korek api serta bensin dari botol plastik. "Kita bakar rumah ini. Kalau nggak ada rumahnya, nggak ada yang bisa menghantui kita." Sinta mengguncang bahunya. "Jangan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau rumah ini terbakar." Tapi Bayu tidak mendengar. Ia menyiram lantai kayu dengan bensin dan menyalakan korek. Nyala api menari di ujung korek itu. Lalu, dengan tangan gemetar, Bayu menjatuhkannya ke lantai. Api langsung menyambar. Mereka melihat kobaran api mulai menjalar ke dinding. Namun tiba-tiba, wos! Api itu mati. Padam seketika. Seperti tidak pernah ada. Bayu membelalakan mata. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Ini nggak mungkin. Rumah ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka mulai berdoa. Niko menggenggam tangan Sinta dan berbisik pelan. "Tolong lindungi kami. Tolong lindungi kami." Sinta mengikuti, melafalkan doa dengan suara pelan. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suara mereka menghilang. Mulut mereka bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seolah-olah sesuatu telah membungkam mereka. Niko membeku. Sinta menggenggam kepalanya. Panik. Bayu mencoba berteriak, tetapi hanya ada keheningan. Mereka tidak bisa berbicara. Rumah ini telah mengambil suara mereka. Dan saat mereka berlari ke arah pintu keluar, sesuatu sudah menunggu mereka di lorong. Di depan mereka, sosok wanita berdiri di tengah lorong, menatap mereka dengan mata kosong. Wajahnya hancur. Darah menetes dari matanya, mengalir di pipinya yang berlubang. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi patah yang menghitam. "Kalian sudah terlalu lama di sini. Sekarang, kalian milikku." Kuntilanak itu bergerak mendekat. Tubuhnya melayang di atas tanah. Sinta merasa tubuhnya melemah. Tangannya mencengkeram Niko erat-erat. Niko menghentakkan kakinya, menarik mereka mundur. Mereka harus lari. Namun sebelum mereka bisa bergerak, lampu di rumah padam total. Dan semuanya menjadi gelap. Gelap. Suara napas terengah-engah menggema di seluruh ruangan. Niko dan Rina adalah satu-satunya yang tersisa. Bayu menghilang. Dika lenyap di dalam lemari. Sinta bukan lagi manusia. Rumah ini sudah mengambil mereka satu persatu. Dan kini, hanya tinggal 2 korban terakhir. Mereka harus keluar. Sekarang juga. Niko menyeret Rina menuju jendela di ruang tamu. Tangannya gemetar saat ia mengangkat kursi kayu tua dan menghantam kaca jendela sekuat tenaga. Brak! Tidak pecah. Ia mencoba lagi. Brak! 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 Tidak ada retakan. Saat ia menyorotkan senter ponselnya lebih dekat, jendela itu sudah berubah menjadi tembok. Batu bata tua. Seolah-olah jendela itu memang tidak pernah ada. Niko membeku. Tubuhnya semakin dingin. Ini nggak mungkin. Ini nggak masuk akal. Rina menarik tangannya. Matanya dipenuhi air mata. "Kita nggak bisa keluar. Nik, rumah ini nggak akan membiarkan kita pergi." Saat mereka berbalik untuk mencari jalan lain, seseorang berdiri di lorong. Sinta. Namun wajahnya bukan wajah yang mereka kenal. Matanya kosong. Hanya 2 lubang hitam pekat. Kulitnya membiru seperti mayat yang membusuk. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, hampir merobek pipinya. "Mau kemana?" Suara Sinta terdengar parau, bergema seperti suara dari dalam sumur. Niko mundur, menarik Rina agar menjauh. Namun Sinta bergerak mendekat. Kakinya tidak menyentuh lantai. "Kalian sudah menjadi bagian dari rumah ini. Kalian tidak bisa pergi." Tiba-tiba,
Sinta berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Rina menjerit. Niko mengayunkan kursi ke arahnya. Namun tepat sebelum kursi itu mengenainya, Sinta menghilang dalam sekejap. Hanya tawa kecil yang tersisa, bergaung di seluruh rumah. Niko dan Rina berlari ke lorong lain, mencari jalan keluar. Namun, saat mereka berbelok, sesuatu menunggu mereka. Kuntilanak itu. Ia berdiri tepat di depan mereka. Jarak hanya beberapa langkah saja. Wajahnya hancur. Darah menetes dari matanya, dari mulutnya yang sobek. Tangannya menggantung lemas, kukunya panjang dan tajam. Dan perlahan, ia menyeringai lebar. Kalian milikku sekarang. Niko berusaha berteriak, tapi suaranya menghilang. Kuntilanak itu bergerak cepat ke arahnya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Niko. Dan ia tertawa. Rina melihat semuanya dengan mata membelalak. Ia mencoba menarik Niko menjauh. Namun sesuatu menyentuh pundaknya. Tangan dingin. Jari-jari panjang. Ia berteriak saat tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Niko! Niko berbalik dan mencoba meraih tangannya. Namun Rina sudah menghilang. Yang tersisa hanya lorong kosong. Dan suara bisikan samar. Sekarang tinggal kamu sendiri. Pagi harinya, warga desa berkumpul di depan rumah itu. Seorang lelaki tua memandang bangunan tua itu dengan sorot mata penuh duka. Mereka tidak keluar. Bisiknya pelan. Para warga menggeleng. Beberapa tampak berdoa. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti yang sudah mereka duga. Rumah itu telah mengambil korban lagi. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Ketika salah seorang warga mencoba membuka pintu rumah, yang mereka temukan hanya ruangan kosong. Tidak ada jejak 5 mahasiswa itu. Tidak ada tas, tidak ada peralatan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Pagi itu, sekelompok wisatawan yang tertarik dengan tempat-tempat angker tiba di desa. Mereka adalah tim pemburu hantu amatir yang biasa merekam ekspedisi mereka dan mengunggahnya ke internet. Jadi ini rumahnya? Tanya salah satu dari mereka, seorang pria berkacamata bernama Rudy. Iya, katanya, terakhir ada 5 mahasiswa yang masuk dan gak pernah keluar. Jawab Fitri, sambil memotret rumah tua itu dengan ponselnya. Andre, pemimpin tim mereka, tersenyum penuh percaya diri. Bagus. Semakin menyeramkan, semakin banyak views. Mereka tidak peduli dengan peringatan warga desa. Mereka ingin bukti. Mereka ingin melihat sendiri apa yang tersembunyi di dalam rumah itu. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam rumah, bau lembab dan kayu lapuk langsung menyambut. Ruangan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Seperti tidak pernah ada yang tinggal di sana. Namun saat Fitri menyenter ke dinding, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah foto tua, tergantung di dinding kayu yang penuh debu. Foto itu berwarna hitam putih, sedikit buram. Tapi saat mereka melihat lebih dekat, jantung mereka berhenti. Foto itu memperlihatkan 5 orang mahasiswa. Niko, Sinta, Dika, Rina, dan Bayu. Mereka berdiri di depan rumah itu, tersenyum. Namun, foto ini terlalu tua. Seharusnya, mereka baru menghilang beberapa hari yang lalu. Jadi bagaimana mungkin foto ini sudah ada di sini? Dan yang paling menyeramkan, senyuman mereka terlihat tidak wajar. Seolah-olah mereka bahagia bisa berada di sana. Seolah-olah mereka sudah menjadi bagian dari rumah itu selamanya. Rudy menelan ludah, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Guys, kita keluar aja. Namun sebelum mereka bisa berbalik, lampu kamera mereka berkedip. Udara menjadi lebih dingin. Dari lorong gelap, terdengar suara langkah kaki. Perlahan, semakin dekat. Fitri membeku. Ia melihat ke cermin tua di sudut ruangan. Di dalam pantulan cermin itu, ada sosok yang berdiri di belakang mereka. Seseorang yang tersenyum. Dan saat mereka menoleh,
Pintu di belakang mereka tertutup dengan keras. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.